Sebuah kisah horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul asli "Di Balik Dinding Rumah Sakit" akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Suatu malam, Maret 2017, sudah 2 hari Ibu Juwita terbaring lemah di atas tempat tidur tidak sadarkan diri. Kami yang berada di dalam ruangan hanya bisa memandangnya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dokter Ferry sudah bekerja maksimal, terlihat pasrah melihat kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan ketika sekitar pukul 1 tengah malam Ibu Juwita meninggal dunia. Namaku Rida. Aku bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang letaknya di tengah-tengah kota Bandung. Sudah kira-kira 5 tahun aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sedari kecil, termasuk pekerjaan yang menurutku sangat mulia. Aku sangat menikmati pekerjaan ini. Nyaris semuanya kulakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya, aku suka rekan-rekan sejawat, aku suka lingkungannya, semuanya, nyaris semuanya. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri, cukup tua usianya. Seperti layaknya bangunan tua yang ada di kota Bandung, tentu saja masih bangunan yang berarsitektur Belanda. Beberapa sudutnya dibiarkan apa adanya, tidak pernah direnovasi sedikit pun. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun, rumah sakit ini hanya memiliki 1 gedung dan 1 lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas, cukup terkenal juga. Malam ini, aku dengan bantuan Mas Bri akan mencoba menceritakan salah satu kejadian yang pernah aku alami di rumah sakit ini. Dan tentu saja, kejadiannya sangat menyeramkan. Jangan pernah mendengarkan sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya sekedar hadir dalam cerita. Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, kurang lebih 2 bulan. Sampai akhirnya takdir berkata lain, ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan itu, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga, Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersendau gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berumur 69 tahun. Tubuhnya kurus, dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat, komplikasi juga. Kebetulan, aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD. Ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya diisi oleh 1 pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan segala yang harus disiapkan. Hanya 2 anggota keluarga yang menemani, 1 laki-laki berumur 40-an dan 1 perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur
sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. "Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang." "Terima kasih ya Neng," jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu, aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter. Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua bangunan yang cukup tua usianya. Malam itu yang bertugas hanya aku dan 2 teman perawat, Ida dan Riana. Aku duduk sendiri di meja perawat yang berada di depan ruangan, sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke pasien. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian 2 anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari dalam. "Suster, saya titip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi." Begitu ucap sang lelaki, yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari Ibu Juwita. "Baik Pak," jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian, aku duduk di meja depan ruang perawat, sementara Ida dan Riana berada di dalam ruangan yang tepat di belakangku. Lorong kosong, panjang, menjadi pemandangan yang aku lihat di depan, kanan, dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tidak semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam, ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada dalam ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamarnya, dari jendela aku dapat melihat kalau lampu masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Nyanyian senandung tembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu kemudian masuk. Ternyata Ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. "Selamat malam Bu, kok belum tidur?" tanyaku dengan ramah. Iya Neng, belum mengantuk. Supaya ngantuk biasanya saya bernyanyi dulu. Tidak mengganggu kan ya Neng?" Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. "Tidak apa-apa Bu, tapi Ibu harus segera istirahat supaya lekas sembuh." Selanjutnya, aku menemani Ibu Juwita untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengal. Dia bilang kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita. Anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang, bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota Kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal. Sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2 yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat. "Lampu saya redupkan ya Bu. Kalau ada apa-apa Ibu silakan tekan tombol panggilan." Setelahnya aku keluar, kembali ke ruang perawat. Itulah malam pertama aku kenal dengan Ibu Juwita. Kondisi Ibu Juwita
yang naik turun memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan, kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada, biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu, bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali, aku ingat betul. Sedangkan anak yang pertama sama sekali tidak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih banyak sendirian, hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar sayup-sayup senandung tembang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret, karena kondisi yang sudah amat sangat lemah dan sudah tidak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu Juwita meninggal dunia. Singkat cerita, ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan pekerjaan ini. April 2017, jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien di ruangan nomor 11 kali ini berumur 42 tahun, pasien korban kecelakaan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku jadi lebih mendekat lagi. Setelah sudah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik dia bilang, "Ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi, Sus." Cukup kaget aku mendengarnya. Tapi dengan tenang aku bilang, "Itu mungkin suara dari televisi, Pak." Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Tuh, Pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik." Bapak itu hanya diam, sambil menunjukkan raut wajah yang was-was. Setelah itu, aku keluar kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhumah Ibu Juwita. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya. Kamar yang pernah menjadi ruang perawatan Ibu Juwita. Beberapa teman cerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika sedang berada di dalam kamar itu, ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Sering terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung, suara yang menyanyikan tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar, yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar, dia tidak menemukan apa-apa. Kamar benar dalam keadaan benar kosong. Tapi sekujur tubuhnya langsung merinding hebat. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang,
temanku ini langsung lari terbirit-birit keluar ruangan. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka, sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidup. Akhir April 2017, malam itu hanya ada 3 ruangan yang berisi pasien, sisanya kosong termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam. Bersama dengan 2 rekan lainnya kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap. Apalagi ketika malam beranjak larut. "Rida, kami ke lantai 1 dulu ya. Ada yang butuh bantuan." Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. "Iya, tapi jangan lama-lama ya," jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam. Ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya, aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya. Pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas depan ruangan nomor 11, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tidak ada kejadian apa-apa. Aku pun tidak merasakan ada yang aneh, normal. Kamar dalam keadaan gelap dan sunyi. Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu, aku harus lewat depan kamar 11 lagi. Nah, pada saat inilah aku melihat hal aneh. Dari luar, terlihat dari jendelanya kalau lampu kamar 11 menyala terang. Padahal tadi, waktu lewat pertama kali keadaannya gelap, lampu mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Benar, lampunya menyala semua, termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu aku langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung, suara yang bersumber dari dalam kamar mandi. Menyanyikan tembang Jawa yang aku ingat dulu Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Merinding, aku langsung bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya, aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat pasien berada pada kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian, memandang ke lorong itu hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi. Bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya. Aku terkejut, aku kaget. Karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan 11, ruangan Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya, bel itu terus berbunyi. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan karena ketakutan, hingga akhirnya bunyi bel berhenti sendiri. Cukup lega, tapi tidak lama. Suasana kembali hening dan sepi ditambah dengan perasaanku yang semakin tidak karuan, membuat keadaan semakin mencekam. Sekitar 30 menit kemudian, ada sesuatu yang terjadi lagi. Aku memicingkan mata memandang ke ujung lorong ketika mendengar sesuatu. Berusaha mencari tahu sumber suaranya. Ternyata yang kudengar
adalah suara pintu yang terbuka, pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong, tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu, sampai kemudian ada sesuatu yang terjadi. Dari kejauhan, aku melihat ada sosok yang bergerak berjalan keluar, kemudian berdiri di dekat pintu, di depan pintu, menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegang tiang botol infus. Sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku, diam, tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuh kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian, perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya, jadi menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau sosok itu mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetar, ketakutan ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat. Tidak kuat, aku menundukkan kepala, tidak berani menatap ke depan. Suara roda tiang gantungan botol infus yang bergulir di atas lantai terdengar ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah, tidak berani melihat. Suaranya semakin dekat dan semakin dekat sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku yakin kalau sosok yang berjalan membawa tiang infus itu sudah berdiri tepat di hadapan. Nyaris menangis. Aku ketakutan, semakin ketakutan ketika mulai terdengar pelan senandung nyanyian tembang Jawa, suara senandung yang sumbernya sangat dekat. Tubuhku bergetar hebat. Cukup lama peristiwa ini berlangsung sampai akhirnya, sambil menangis, aku memaksa diri untuk mengangkat wajah. Benar, sosok Juwita sedang berdiri di hadapan. Tangan kirinya memegang tiang infus, mengenakan jubah pasien berwarna biru, rambut putih panjangnya tergerai. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Iya, datar tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat. Dalam ketakutan akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa di dalam hati. Lalu perlahan kembali menundukkan wajah sambil terus berdoa. Lama-kelamaan senandung nyanyian menghilang hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Ketika sudah muncul keberanian, aku mengangkat wajah. Sosok Ibu Juwita sudah tidak terlihat lagi, hanya lorong gelap kosong yang ada di hadapan. Tidak lama kemudian, dua rekanku berdatangan. Itulah salah satu dari peristiwa yang aku dan teman-teman alami di rumah sakit. Banyak peristiwa aneh dan tidak masuk akal. Nanti, satu persatu akan aku ceritakan semuanya. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan kembali membawakan kisah horor di rumah sakit dari akun Twitter @beristory berjudul asli Di Balik Dinding Rumah Sakit. Bagaimana? Kalian sudah penasaran? Baiklah, untuk mengobati rasa penasaran kalian, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Melanjutkan cerita Rida di rumah sakit. Rumah sakit yang terkenal di Bandung. Sebagian besar dari teman-teman pasti pernah lewat di depannya
atau malah mampir. Jangan dengarkan sendirian. Mereka seringkali tidak hanya hadir di dalam cerita. Suatu malam, awal tahun 2015, lift sedang rusak lagi. Dengan terpaksa turun ke lantai 1 lewat tangga darurat. Akan panjang tangga yang harus dilalui karena aku baru saja selesai dari ruang isolasi di lantai 7. Aneh, biasanya selalu ada Pak Satpam duduk di depan lift. Kali ini tidak ada. Mejanya kosong. Mungkin sedang ke toilet, begitu pikirku dalam hati. Dengan susah payah, aku membuka pintu yang menuju tangga, karena tangan kanan dan kiriku sudah penuh memegang berkas-berkas pasien. Lorong tangga kelihatan kosong. Lorong tangga yang memanjang ke bawah hingga ke lantai 1. Aku berdiri sesaat di depan pintu melihat keadaan sekitar sebentar. Termasuk jarang aku melalui tangga ini. Hanya sesekali saja, itu pun lebih sering pada siang hari. Kali ini nyaris tengah malam, jam 11 lebih 45 menit. Pintu yang baru saja kubuka terdengar nyaring bunyinya ketika tertutup kembali dengan sendirinya. Suaranya menjadi terdengar jelas karena pantulan dinding lorong tangga. Akhirnya pintu tertutup kembali. Ada keraguan di dalam hati untuk menuruni tangga, membuatku masih saja berdiri di depan pintu. Tapi tidak ada jalan lain, harus lewat tangga ini. Akhirnya aku mulai melangkahkan kaki. Satu anak tangga terlewati, langkah-langkah selanjutnya mengikuti. Tidak ada suara lain. Hanya suara sepatuku yang terdengar menginjak anak tangga satu persatu. Tiba di lantai 6. Sempat berpikir untuk keluar dari lorong tangga dan masuk saja ke lantai 6. Pasti di situ akan ada rekan perawat atau orang lainnya. Namun aku memutuskan untuk terus turun. Menuruni tangga yang bentuknya berputar membentuk segi 4. Di tengahnya ada ruang kosong yang memanjang dari lantai atas hingga ke lantai paling bawah. Dari ruang kosong itu, aku dapat melihat situasi tangga yang berada di atas dan juga yang ada di bawah. Tok, 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 tok. Suara langkah kakiku terus menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Suasananya sangat sepi. Beberapa lampu di lorong tangga mati, jadi ada beberapa bagian yang gelap, hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang masih menyala. Lantai 5. Niat untuk keluar dari lorong semakin kuat. Perasaanku mulai tidak enak, mulai muncul rasa was-was. Tapi tetap saja, akhirnya aku memutuskan untuk terus menuruni tangga. Ketika sedang menuju lantai 4, suhu di dalam lorong yang tadinya hangat dan sedikit pengap karena tidak ada ventilasi tiba-tiba berangsur berubah menjadi dingin. Seperti ada hembusan angin yang datang dari atas. Perasaan semakin tidak enak. Hembusan angin kurasakan sekali lagi, hembusan angin yang aneh. Karena di situ sama sekali tidak ada jendela atau lubang lainnya yang memungkinkan angin untuk masuk. Entah apa yang ada di dalam pikiran. Tiba-tiba aku tertarik untuk melihat ke atas, melihat ke bagian tangga yang sudah terlewati. Aku berhenti melangkah, lalu mengarahkan pandangan ke atas. Aku tidak melihat apa-apa, kosong dan sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi aku malah mendengar sesuatu. Aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang bergerak pelan menuruni tangga menuju ke tempatku berdiri. Dan itu bukanlah suara langkah kakiku. Aku buru-buru kembali berjalan menuruni tangga lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan semakin tidak enak. Siapa yang ada di tangga atas?
Pertanyaan itu yang ada di kepala. Ketika sudah sampai di lantai 4, tiba-tiba berkas yang ada di tangan jatuh berhamburan. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, sambil jongkok aku kumpulkan dan membereskan berkas-berkas itu kembali. Ketika sedang berjongkok itulah ada sesuatu yang terjadi. Belakangan aku sadar kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Tidak melihat secara langsung, tapi dari sudut mata, aku melihat ada sosok yang berdiri memperhatikan. Sosok itu berdiri di atas tangga yang menuju ke lantai 5, tangga yang sudah aku lewati sebelumnya. Aku mencoba untuk tidak mengindahkan, tidak mau untuk melihat langsung. Aku berusaha keras untuk mengabaikan sosok itu, sosok yang terus saja berdiri diam. Ketika berkas sudah berada di tangan semua, aku langsung berlari ke arah pintu berniat untuk keluar dari lorong tangga dan masuk ke lantai 4. Sial, ternyata pintu terkunci, tidak bisa dibuka. Sambil menahan tangis, aku memaksa diri untuk membalik badan dan melangkah kembali menuruni tangga menuju lantai 3. Ketika membalik badan itulah, akhirnya aku melihat semuanya. Mataku terpaku memandang sosok yang sedari tadi sudah berdiri memperhatikan. Sosok perempuan dengan rambut panjang berwarna kemerahan, mengenakan gaun hitam. Di kepalanya ada seperti topi kecil yang biasa digunakan oleh suster-suster rumah sakit pada zaman dulu. Sosok perempuan yang terlihat seperti perempuan bule berkulit sangat putih, sedikit pucat. Dia tersenyum, sementara aku tetap diam terpaku terkesima melihatnya. Hingga tiba-tiba dia bergerak turun berjalan menuruni anak tangga satu persatu mendekat ke tempatku berdiri. Dalam kekalutan, pelan-pelan akhirnya aku dapat menggerakkan kaki, melangkah pelan menuruni tangga menuju lantai 3. Sambil menangis kecil, aku terus melangkah. Ketika tangga berbelok, dari sudut mata aku dapat melihat kalau sosok perempuan bule itu sedang mengikutiku dari belakang. Jarak kami cukup dekat. Aku ketakutan semakin mempercepat langkah. Ketika sudah di lantai 3, aku langsung berusaha untuk membuka pintunya. Syukurlah, pintu tidak terkunci. Aku lari keluar lorong tangga dan masuk ke lantai 3. Di situ, aku bertemu dengan beberapa rekan perawat. "Rida, kamu kenapa?" tanya salah satu rekan. "Ngapain kamu lewat tangga malam-malam begini?" tanya yang lainnya. Aku ceritakan semuanya kepada mereka setelah sudah tenang dan nafas mulai teratur. Rekanku bilang kalau lift tidak rusak. Sejak tadi lift baik-baik saja. Malah salah satu rekanku baru saja menggunakannya tidak ada masalah. Suatu malam, masih di awal 2015, lamunanku terhenti ketika bel berbunyi. Bel ruangan nomor 14, isinya seorang ibu yang berumur sekitar 50 tahun. Aku bergegas menuju ruangan itu. "Sus, kok suster yang baru saja datang tidak mengganti botol infus ya? Padahal sudah hampir habis." Begitu ucap si ibu ketika aku sudah berada di dalam ruangan. Aku langsung berpikir, suster yang baru datang, suster yang mana? Pada malam itu, hanya aku sendirian yang bertugas di lantai itu, sementara 2 rekan lainnya sedang istirahat di ruangan perawat. Jadi dapat dipastikan, kalau tidak ada perawat lain yang berkeliling ruangan. Apalagi sejak tadi aku duduk di meja piket, setiap ada yang keluar masuk kamar, aku pasti melihatnya. Saat itu nyaris jam 2 malam. Aku sama sekali tidak melihat siapa-siapa, sama sekali sepi. "Memang ada yang datang sebelum saya, Bu?" tanyaku penasaran. "Ada, Neng. 15 menit yang lalu kira-kira. Cantik,
seperti bule, rambutnya panjang. Dia bilang mau ganti infusan, tapi akhirnya dia hanya mengecek suhu tubuh. Setelah itu keluar tidak balik lagi. Ibu itu menjelaskan dengan panjang lebar. Aku hanya mendengarkan sambil terus tersenyum, sebisa mungkin tidak menunjukkan wajah heran. "Oh iya, itu rekan perawat saya, Bu. Dia ternyata lupa membawa botol infus, jadi saya yang menggantikan." Begitu aku bilang, padahal aku tidak tahu siapa perempuan itu. Setelah selesai, aku pamit keluar. "Sudah selesai ya, Bu? Ibu istirahat, tidur. Kalau ada apa-apa, tekan bel saja." Setelahnya, aku keluar. Nah, ketika sudah berada di luar ruangan, tetapi masih di depan pintu, aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri menghadapku di ujung lorong membelakangi dinding. Aku terdiam beberapa saat, belum berani untuk melihat langsung ke tempat sosok itu berdiri, yang berdiri di sisi sebelah kiri. Walaupun pencahayaan agak temaram, tapi aku masih dapat menangkap dengan jelas penampakannya. Sosok itu menggunakan baju panjang berwarna hitam, tubuhnya cukup tinggi untuk ukuran perempuan. Aku merinding ketakutan, jantung seperti berhenti berdetak. Akhirnya, aku langsung hadap kanan dan melangkah menjauh, tidak berani untuk melihatnya langsung. Aku takut. Suara langkah kakiku adalah satu-satunya suara yang terdengar saat itu. Aku gemetar, menahan tangis, takut kalau tiba-tiba sosok itu mengikuti dari belakang. Ku percepat langkah menuju meja piket. Sesampainya di meja, aku langsung duduk di kursinya. Beberapa saat lamanya aku menundukkan wajah, tidak berani menatap ujung lorong tempat sosok itu berdiri. "Kamu ngantuk, Rida? Kenapa menunduk terus?" Suara suster kepala mengagetkanku. Aku benar-benar terkejut, tapi senang melihat kehadirannya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Tidak, Bu. Saya sedang..." Aku kebingungan menjawab pertanyaannya, tidak tahu harus bilang apa. "Ya sudah, tidak apa-apa. Saya temani kamu deh." Ibu Berta sepertinya mengerti akan kebingunganku. Sambil terus tersenyum, dia kemudian duduk di sebelah. Sekilas, aku melirik ke ujung lorong. Terlihat kosong. Sosok itu sudah tidak ada lagi. Ibu Berta adalah suster kepala. Orangnya sangat baik dan selalu memberi perhatian lebih kepada anak buahnya. Aku yang saat itu baru beberapa bulan bekerja sangat terbantu olehnya. Tidak pernah sungkan, dia menjelaskan dan mengajarkan hal baru yang belum sepenuhnya aku mengerti. Kesabarannya seperti tidak ada berbatas, sangat pengertian dan keibuan. Pokoknya dia adalah sosok atasan yang nyaris sempurna. Ibu Berta sudah bekerja di rumah sakit ini hampir 30 tahun lamanya. Sudah mendekati masa pensiun. Makanya, dengan masa kerja yang sudah sedemikian lama, beliau pasti sudah mengenal kondisi dan situasi di sini. Termasuk sisi lain yang ada di balik dinding rumah sakit ini. Sisi lain yang pernah terjadi. Sisi lain yang menyimpan banyak misteri. Aku yakin Ibu Berta tahu semuanya. Itulah perkenalan awalku dengan sosok misterius itu. Sosok yang belakangan aku tahu kalau banyak yang menyebutnya sebagai suster Belanda. Sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan suster ini. Entah itu para pasien ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Nanti, kapan-kapan akan aku ceritakan kejadian yang lebih menakutkan lagi. Kejadian seram yang ada di rumah sakit ini, di balik dinding rumah sakit. Banyak dari para insan tulus yang membaktikan hidupnya sebagai pekerja di rumah sakit memiliki beberapa pengalaman janggal, aneh, sampai menyeramkan
yang mereka alami selama bekerja. Tentu saja, kejadian-kejadian seram itu sama sekali tidak menyurutkan niat mulia mereka sebagai petugas kesehatan. Namaku Vira. Sampai sekarang masih bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Sejak kecil, memang sudah bercita-cita ingin menjadi perawat. Menurutku, perawat adalah salah satu profesi mulia, banyak membantu orang. Singkatnya, pada tahun 2010, aku diterima sebagai perawat di rumah sakit besar yang sudah tergolong tua, letaknya di Jakarta Pusat. Ya, rumah sakit ini sangat besar, memiliki beberapa gedung luas dan tinggi. Awal-awal bekerja, kehidupan berjalan normal. Tentu saja, sebelum benar-benar dibolehkan untuk terjun langsung menangani pasien, aku sudah melewati tahap pelatihan dan pengenalan. Padahal sebelumnya, sudah mengecap pendidikan kesehatan dan keperawatan selama beberapa tahun. Semua prosesnya aku lalui dengan gembira. Semua tahapannya aku lewati dengan penilaian cukup bagus. Sampai akhirnya, aku benar-benar dapat diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien. Awal-awal bekerja juga, aku lebih banyak kebagian shift sore dan malam. Jarang sekali dapat shift pagi. Tapi tidak apa, tetap saja semuanya aku jalani dengan gembira. Aku tidak bisa memungkiri, sebagai pekerja rumah sakit, aku dan teman-teman sering mengalami hal aneh dan menyeramkan. Banyak kejadian yang sangat tidak masuk logika. Kejadian yang sering sekali membuat kami sejenak menahan nafas, kemudian menarik nafas panjang setelahnya. Takut? Iya, tentu saja aku takut dengan kejadian-kejadian itu. Sampai detik ini. Salah satu kejadiannya akan aku ceritakan berikut ini. Peristiwa yang terjadi ketika aku baru beberapa minggu diterjunkan untuk membantu dokter UGD menangani pasien di awal tahun 2010. Malam itu, sekitar jam 1 lewat tengah malam, Bu Rani, kepala perawat, menyuruhku untuk segera ke ruang gawat darurat. "Vira, kamu bantu dokter Doni di UGD ya, ada pasien korban kecelakaan," begitu kata Bu Rani. Aku langsung bergegas ke UGD. Benar saja, di dalam ruangan, di salah satu tempat tidur terbaring seorang pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dokter Doni sudah berdiri di samping pasien, sibuk melakukan tindakan. Sesampainya di samping tempat tidur, aku langsung menyapa Dokter Doni dan menanyakan apa saja yang harus aku lakukan. Kondisi pasien kritis, berjenis kelamin perempuan usia sekitar 30 tahun. Organ-organ vital penunjang hidup nyaris rusak seluruhnya. Tapi walaupun begitu, aku dan Dokter Doni berusaha terus melakukan tindakan medis yang dibutuhkan. Dokter Doni dibantu oleh aku dan Ira, rekan perawat sejawat. Di dalam ruangan yang sekelilingnya ditutup tirai putih, kami terus bekerja. Tapi setelah beberapa menit bekerja, aku baru sadar kalau ada satu orang lagi di dalam ruangan. Dia berdiri di samping tempat tidur bagian bawah, dekat kaki pasien. Seorang perempuan, berkaos hitam dan bercelana panjang biru muda, berdiri diam seperti terus memperhatikan pasien yang masih terbaring dengan kondisi semakin kritis. Sambil membersihkan luka dan darah di tubuh pasien, sesekali aku melirik ke arah perempuan itu yang terus saja berdiri diam memperhatikan. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, seperti orang sangat kelelahan. Anehnya, Dokter Doni dan Ira seperti tidak menyadari akan kehadiran perempuan itu. Mungkin mereka terlalu serius bekerja sampai tidak memperhatikan ada orang lain, begitu pikirku dalam hati. Aku juga berpikir kalau perempuan itu mungkin adalah keluarga dari pasien. Tapi kenapa ada di ruangan ini? Seharusnya tidak boleh ada orang selain dokter dan perawat.
Sudahlah, aku terus fokus mengerjakan tugasku saja. Sampai akhirnya, setelah sudah banyak tindakan medis yang telah dilakukan, sekitar jam 1:30, pasien tidak tertolong lagi. Kemudian dinyatakan meninggal. Walaupun begitu, aku dan Ira masih terus membersihkan tubuhnya dari darah yang menempel termasuk bagian wajah. Ketika aku membersihkan wajah jenazah ini, ada hal aneh yang terjadi. Ketika perlahan mulai bersih dari noda darah, wajah pasien perlahan semakin jelas terlihat. Aku kaget, sedikit terhenyak ketika sadar kalau ternyata wajah pasien sangat mirip dengan perempuan yang berdiri sejak tadi di samping tempat tidur. Refleks aku menoleh ke arah perempuan itu. Dia masih ada di tempatnya, di dekat kaki pasien. Benar, wajahnya sangat mirip. Namun kali ini wajah perempuan itu agak berbeda. Dia tersenyum kecil melihatku, tidak lagi tanpa ekspresi. Lalu aku membalas senyumnya. Beberapa detik kemudian, dia melangkah mundur lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan. Belakangan, setelah aku cermati lebih teliti lagi, ternyata pakaian yang dikenakan oleh pasien yang baru meninggal ini sama dengan pakaian perempuan yang sudah melangkah pergi tadi. Kaos hitam dan celana panjang biru muda sama persis. Rah, perempuan yang tadi berdiri di samping tempat tidur, siapa ya? Keluarga pasien kah? Tanyaku kepada Ira ketika kami selesai bertugas. Perempuan mana? Tadi kan cuma ada kita bertiga. Tidak ada siapa-siapa lagi. Bagaimana sih kamu, Fir? Begitu jawab Ira yakin. Dokter Doni juga memberikan jawaban yang sama. Ketika aku penasaran bertanya siapakah perempuan yang berdiri itu. Menurut mereka, di dalam ruangan hanya ada kami bertiga dan pasien yang pada akhirnya meninggal dunia. Tidak ada siapa-siapa lagi. Begitulah. Namaku Ali. Pernah bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Selama nyaris 10 tahun bekerja, beberapa kali aku mengalami hal janggal hingga menyeramkan. Beberapa di antaranya sangat mengerikan. Seperti di tempat lain, pekerja bagian keamanan seperti aku ini harus bekerja dengan sistem shift, pagi, sore, dan malam. Kejadian seram sering kali kami alami ketika jaga malam. Tapi ada juga peristiwa janggal dan aneh yang terjadi pada siang hari. Berikut ini adalah salah satu peristiwa aneh yang aku alami pada siang hari. Waktu itu jam 11 siang, nyaris tengah hari. Matahari semakin menanjak ke titik paling atas, sinarnya menyengat, sangat terasa panasnya olehku. Karena meja tempatku standby berada di luar, tepat di samping pintu masuk unit gawat darurat. Jadi, aku akan menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan pasien. Entah itu datangnya menggunakan mobil pribadi, ambulan, atau kendaraan lainnya. Seperti hari-hari biasanya, pasien keluar masuk dengan bermacam keluhan dan penyakit yang diderita. Aku berusaha sepenuhnya memberi pelayanan awal, entah itu menyiapkan kursi roda atau tempat tidur dorong untuk mengangkut pasien, atau memberikan bantuan lainnya. Hingga akhirnya ada kendaraan yang berhenti tepat di depan pintu UGD, lalu aku bergegas mendekat. Ketika pintu mobil terbuka, aku melihat di dalamnya ada 3 orang yang duduk di kursi tengah. 2 orang perempuan duduk mengapit 1 orang laki-laki yang tidak sadarkan diri. Laki-laki yang tidak sadarkan diri ini berumur sekitar 50 tahun. Perawakan agak gemuk dengan kumis tebal menghiasi wajahnya, mengenakan kaos putih dan memakai sarung sebagai bawahannya. "Tolong gendong ya Pak, sepertinya ayah saya mengalami serangan jantung," ujar salah satu perempuan yang sepertinya anak dari bapak yang tidak sadarkan diri itu. Lalu dengan cekatan, aku mengambil tempat tidur dorong lalu mendekat ke kendaraan.
Setelah itu, aku menggendong si bapak untuk direbahkan di atas tempat tidur. Di saat inilah, aku dapat melihat dengan jelas wajah bapak itu. Sudah pucat dengan mata setengah terpejam. Setelah sudah di atas tempat tidur, lalu aku mendorongnya masuk ke ruang UGD. Tidak jauh dari pintu setelah masuk, beberapa perawat menyambut kami lalu mendorong tempat tidur ke ruang perawatan. Sampai di titik ini, tugas sudah selesai. Lalu aku kembali ke pos awal, meja security di dekat pintu UGD. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang pasti para dokter dan perawat pasti sedang menangani pasien itu dengan seksama. Sementara aku kembali menjalankan tugas, menunggu kedatangan pasien berikutnya. Hari semakin siang. Sudah nyaris jam 12 tengah hari. Panas terik sinar matahari semakin membuat udara di luar menjadi gerah. Lalu lintas orang yang berlalu lalang semakin berkurang karena panasnya hari. Keadaan cukup sepi untuk ukuran siang hari. Ketika tiba-tiba pintu UGD yang berada di sebelah kananku terbuka, ada yang membukanya dari dalam. Sontak, aku langsung melihat ke pintu, mencari tahu siapakah yang akan keluar. Oh, ternyata bapak yang tadi datang bersama anak perempuannya 1 jam lalu. Aku masih sangat hafal dengan bapak ini. Dengan kumis tebal menghiasi wajah, pakaiannya pun sama, kaos putih dan mengenakan sarung. "Sudah enakan, Pak?" tanyaku sambil melempar senyum ketika dia sudah tepat berada di depan meja. "Sudah, Mas. Terima kasih ya." Begitu jawab bapak itu. Wajahnya pucat datar tanpa ekspresi. Aku berpikir mungkin beliau masih lemas, belum pulih benar. "Bapak mau kemana? Biar saya antar?" tanyaku lagi. Tapi bapak itu hanya tersenyum kecil lalu berjalan menjauh menuju pintu keluar rumah sakit. Mau kemana bapak itu? Pulangkah? Kemana anak-anaknya tadi? Banyak pertanyaan di dalam hati. Tapi ya sudah, keberadaan pasien yang datang berikutnya dapat mengalihkan pikiranku. Beberapa saat kemudian, aku melihat 2 anak perempuan bapak yang tadi itu di dalam ruang UGD. Aku melihatnya melalui pintu kaca. Mereka menangis sedih, berpelukan, duduk di kursi ruang tunggu UGD. Aku terus memperhatikan. Sampai akhirnya salah seorang perawat keluar dari UGD. "Kenapa mereka menangis, Mas?" tanya aku. "Bapaknya tidak tertolong, Pak. Meninggal setengah jam yang lalu. Yang datang kena serangan jantung tadi," jawab si perawat. Aku diam, berpikir keras, bingung karena beberapa menit sebelumnya aku berpapasan dan bertegur sapa dengan bapak itu. Bapak yang ternyata sudah meninggal setengah jam yang lalu. Aneh. Cerita berikutnya terjadi ketika aku baru saja diterima bekerja di rumah sakit ini. Mungkin kira-kira baru 1 minggu bekerja. Waktu itu beberapa rekan senior security banyak yang wanti-wanti, jangan kaget kalau sampai melihat atau mengalami kejadian seram di rumah sakit ini, karena mereka sudah beberapa kali merasakan hal seram ketika bertugas. Jadi aku harus bersiap menghadapinya, tidak boleh takut, itu kata mereka. Iyalah, aku harus berani, apapun yang terjadi aku harus hadapi. Hingga akhirnya aku mengalami sendiri kejadian yang seram. Begini ceritanya. Pada suatu hari, aku kebagian jaga malam. Ada beberapa personel yang bertugas. Sekitar jam 1:30 malam, aku kebetulan sedang sendirian berjaga di pos security dalam gedung rumah sakit. Sedangkan rekan yang lain, ada yang berpatroli, ada pula yang berjaga di pos lain. Aku yang waktu itu belum terbiasa jaga malam, beberapa kali menguap menahan kantuk, terus berjuang untuk tetap terjaga. Sampai akhirnya tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan.
telepon yang berada di atas meja tempatku duduk. Aku mengangkat, lalu menjawab panggilan itu. "Halo, pos security di sini?" Begitu ucapku. Tapi setelah beberapa detik berselang tidak ada jawaban. "Halo?" ucapku lagi. Tetap tidak ada jawaban. Yang kedengaran hanya suara seperti angin bertiup, tidak ada suara lain. Cukup seram. Agak-agak merinding. Lalu aku menutup telepon. Suasana kembali hening. Beberapa menit kemudian, telepon berdering lagi. Sekali lagi aku tersentak kaget dan kembali telepon aku angkat. "Halo, pos security?" Tidak ada jawaban. Masih kedengaran suara seperti angin bertiup. Mencoba untuk sabar, aku tidak langsung menutup telepon. "Halo?" Sekali lagi aku memanggil. "Saya ada di mana? Ini di mana?" Tiba-tiba ada jawaban di ujung sana. Suaranya pelan dan gemetar, terdengar seperti suara perempuan tua, nenek-nenek. "Ibu di mana? Ibu nyasar, tidak bisa kembali ke ruang inap?" tanyaku lagi. Aku yakin kalau itu sambungan internal, karena muncul nomor extension pada layar pesawat telepon, bukan nomor luar. Nomornya 213. Tapi aku belum tahu nomor extension itu nomor ruangan mana karena belum hafal. Aku tidak mendapat jawaban dari pertanyaanku di telepon tadi. Yang ada malah suara angin kembali mendominasi. Tiba-tiba sambungan terputus lagi, seperti ditutup oleh si penelpon. Semakin bingung, itu telepon dari siapa? Aku harus mencari tahu, karena beberapa kali ada pasien rawat inap yang kesasar di dalam rumah sakit, tidak tahu jalan kembali ke ruang rawat inapnya. Beberapa saat lamanya, suasana kembali hening dan sepi. Ketika aku coba mencari tahu nomor extension dari ruangan mana tadi yang menelpon, tiba-tiba telepon kembali berdering. Aku melihat layarnya. Ternyata masih dari nomor yang sama, 213. Aku yang masih memegang daftar nomor extension langsung mengangkat telepon. "Halo, pos security?" ucapku lagi. Beberapa detik lamanya tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ada suara di ujung telepon. Tolong saya. Di sini gelap, dingin. Saya di mana ini?" Kembali suara dari orang yang sama. Perempuan tua dengan suara gemetar dan pelan. "Ibu jangan kemana-mana, biar saya yang datang menjemput ya." Begitu jawabku sambil terus memperhatikan daftar nomor extension. Sampai akhirnya jari telunjukku berhenti pada satu nomor, 213. Aku sedikit terhenyak, kaget, karena 213 adalah nomor extension kamar jenazah. "Saya di mana ini? Di sini gelap." Perempuan tua di ujung telepon itu kembali mengulangi kalimat yang sama. "Ibu tunggu di situ ya, jangan kemana-mana. Saya akan datang menjemput." Begitu jawabku dengan nada agak ragu. Kemudian sambungan telepon kembali terputus. Kamar jenazah? Ngapain ibu itu di tengah malam sampai ke kamar jenazah? Mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus mendatangi kamar jenazah. Aku harus menganggap kalau memang benar ibu itu kesasar sampai ke sana. Lampu senter di tangan, tidak lupa membawa kunci kamar jenazah. Lalu aku berjalan menuju kamar yang letaknya paling ujung dan paling sudut wilayah rumah sakit. Karena memang sudah tengah malam, suasana di rumah sakit sangat sepi dan hening. Hanya 1-2 perawat yang hilir mudik keluar masuk ruangan. Semakin ke ujung, suasana semakin sepi. Beberapa lorong panjang aku lalui. Beberapa kali juga harus berbelok ke kanan dan ke kiri. Memang cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk ke kamar mayat. Karena ya itu tadi, letaknya memang di paling ujung. Akhirnya, aku sampai di lorong panjang terakhir. Lorong selasar panjang yang di ujungnya terletak kamar jenazah. Lorong terbuka yang atapnya disangga oleh tiang-tiang kayu.
Sangat hening. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Pintu kamar jenazah sudah semakin dekat. Pintu yang kelihatan temaram karena hanya diterangi oleh satu bola lampu yang tidak terlalu terang sinarnya. Tapi kira-kira beberapa belas meter dari pintu, aku memperlambat langkah. Aku melihat kalau ternyata pintu kamar jenazah setengah terbuka. Jadi kamar jenazah ini memiliki dua pintu menjadi satu kanan dan kiri. Nah, pintu yang sebelah kiri ini terbuka, sedangkan pintu kanan tertutup. Pintu kamar ini biasanya selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci. Tapi walaupun begitu, aku harus tetap berjalan mendekat. Harus terus melangkah meskipun sudah berkecamuk pikiran dan perasaan. Aku terus berjalan. Sampai akhirnya, beberapa meter sebelum benar-benar sampai pintu aku berhenti, aku melihat sesuatu. Dalam remangnya cahaya, karena salah satu pintu dalam keadaan terbuka, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di dalam kamar jenazah. Sepertinya sosok perempuan dengan rambut panjang, mengenakan baju terusan panjang berwarna gelap. "Bu," aku coba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Malah kemudian, sosok itu bergerak ke kiri lalu menghilang dari pandangan. Aku kembali melangkahkan kaki, kemudian menyalakan lampu senter untuk membantu penerangan. Sesampainya di pintu yang dalam keadaan setengah terbuka, aku kembali coba memanggil. "Bu, ibu ada di dalam?" Hening, tidak ada jawaban. Agak sedikit mendorong pintu lalu aku melangkah masuk. Bau khas kamar mayat menjadi aroma yang tercium pertama kali. Dalam gelap, aku masih dapat melihat satu tempat tidur besi yang di atasnya terbaring satu jenazah tertutup kain putih. Cahaya lampu senter kuarahkan ke setiap sudut ruangan. Kosong. Tidak ada orang sama sekali kecuali jenazah yang sedang terbaring di hadapan. Sepertinya hanya kami berdua yang ada di ruangan gelap itu, di dalam kamar jenazah itu. Sampai akhirnya ada sesuatu yang membuatku nyaris pingsan, membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku amat sangat ketakutan. Ketika tiba-tiba jenazah yang ada di hadapan perlahan mulai bergerak-gerak. Perlahan jenazah itu seperti hendak mengubah posisi dari terbaring menjadi duduk. Jenazah itu bangkit dari baringan dengan masih berbalut kain putih menutup seluruh tubuhnya. Aku hanya bisa diam, tidak bisa menggerakkan kaki, seperti terhipnotis hanya bisa memandang pergerakan jenazah hingga akhirnya benar-benar berposisi duduk. Duduk. Jenazah itu duduk dengan masih berbalut kain putih. "Saya di mana?" Tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Pelan. Entah ada tenaga dari mana. Akhirnya aku bisa melangkahkan kaki lalu berlari keluar meninggalkan kamar jenazah. Pengalaman yang amat sangat menyeramkan.